mungkin pertanyaan dari masyarakat gitu tuh tentang netralitas ASN gitu kan. Apalagi udah masuk tahapan kampanye, makanya ini bahwa Sobat Tangerang Selatan mengundang orang nomor satu di Kota Tangerang Selatan. Oke, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Bawaslu di seluruh Indonesia, khususnya di Kota Tangerang Selatan. Hari ini dingin, tapi suasana lumayan hot ya Pak ya. Iya, begitulah, mendung di luar. Iya, masih di luar, padahal lagi musim hujan. Iya. Oke, di depan saya nih, sekarang udah masuk tahapan kampanye nih Pak. Terus ada beberapa mungkin pertanyaan dari masyarakat gitu tuh tentang netralitas ASN gitu kan. Apalagi udah masuk tahapan kampanye, makanya ini bahwa Sobat Tangerang Selatan mengundang orang nomor satu di Kota Tangerang Selatan. Oke, udah ketemu sama beliau tuh udah sering banget ya Pak ya. Terus akhirnya kita bisa face to face gitu Pak. Sekarang gimana rasanya Pak? Deg-degan juga. Udah lama nggak podcast. Iya, aduh, Mama sering-sering dong. Iya. Oke, sehat Pak hari ini Pak? Alhamdulillah, sangat sehat. Ya, Alhamdulillah. Kesehatannya Pak lagi. Nah itu dia. Kemarin sih sempat flu, cuman ya nggak dirasa lah. Kalau flu doang dirasa. Akhirnya banyak Pak. Akhirnya banyak banget. Oke, salah satu posisi strategis di masa kampanye adalah ASN karena banyak sekali mungkin orang-orang yang memanfaatkan nih, maksudnya ASN-nya sih enggak gitu, cuma orang-orang di luar ASN-nya gitu yang dia nih ininya gitu biasanya sebagai pemangku kebijakan, terus juga yang punya kewenangan untuk membuat kebijakan tersebut. Apa sih Pak yang dilakukan pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk mengatasi netralitas ASN? Tangsel itu harus netral dan nggak boleh nggak netral gitu, harus. Iya. Udah jelas sih ya soal netralitas ASN, dan buat kami ini kan bukan pemilu yang pertama menegakkan netralitas juga. Kita sudah ya cukup pengalaman lah. Jadi buat saya ini satu hal yang mutlak, harga pasti, tidak bisa ditawar lagi soal netralitas ASN. Saya sudah mengeluarkan keputusan wali kota mengenai ketentuan tentang netralitas ASN, tindak lanjut dari Permendagri ya, dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi sudah kita edarkan itu sampai ke seluruh camat dan lurah saya minta juga menyebarkan sampai ke tingkat RT RW sehingga informasinya sampai kepada masyarakat. Seluruh ASN di Tangerang Selatan yang bekerja di Pemkot Tangsel misalnya satu, yang kedua orang kementerian atau dari kementerian, dari departemen atau dari provinsi yang juga statusnya sebagai ASN juga kan ada di Tangsel. Nah itu juga harus menjaga sikap netralitasnya. Jadi saya sudah melakukan sosialisasi. Kita sudah menerbitkan suratnya itu sejak bulan Oktober deh kalau nggak salah. Sebelum tahapan kampanye kita sudah wanti-wanti. Bahkan saya sudah gambar-gambar ini tangan yang nggak boleh gitu kan. Itu juga sudah kita contohkan ke teman-teman dan melalui seluruh medsos yang dimiliki Pemkot Tangsel juga sudah kita edarkan. Mudah-mudahan. Dan bukan itu aja, saya juga sudah mengambil langkah-langkah konkret gitu ya. Ada waktu awal-awal itu ada ASN Tangsel tadinya mau nyalon. Saya sudah tegaskan, saya bilang, saya minta surat pengunduran dirinya. Jadi mau nyalon asal surat pengunduran diri udah ada. Nah ternyata akhirnya setelah saya tegaskan kayak gitu, dia mungkin ragu, ya tidak jadi melakukan pencalonan. Kemudian ada juga yang non ASN gitu kan, kemudian dia masuk salah satu relawan partai kayak gitu, relawan calegnya, ya saya keluarkan aja, udah nggak, pilihannya hanya itu aja. Dia mematuhi netralitas. ASN ini kan ada yang memang PNS, ada yang P3K dan seluruh yang bekerja di lingkungan Pemkot. Jadi saya nggak main-main deh kayak gitu kan. Karena memang sanksinya juga cukup tegas ya Pak. Sanksinya cukup tegas, pidana pemilunya juga saya jelaskan cukup berat gitu. Sebelum-sebelumnya ada nggak sih yang pernah diberhentikan gara-gara netralitas ASN di Tangsel? Itu ada, yang tadi yang satu TKS saya berhentikan, kemudian juga ada yang mencalonkan diri ASN status eselon 3 itu saya berikan peringatan, tapi ternyata dia tidak jadi akhirnya. Tidak jadi nyalek. Kemudian ada juga yang staf khusus saya
Jadi dia baru mau niat mencalonkan, saya bilang udah dari sekarang niatnya tegaskan, kemudian mundur dari status kita di kita, dan akhirnya dia mundur, sekarang nyalek dia. Ya, karena juga akan berimbas pada pelayanan masyarakat. Iyalah, betul, berimbas nanti pekerjaannya terhambat, dia juga nanti mengegantung statusnya, apalagi nanti pidana pemilunya juga kan. Oke, Pak Awal ini dari dulu untuk sekarang sekarang tuh prosesnya sangat panjang ya Pak ya. Pernah jadi ASN kan? Iya. Dan netralis ASN tuh isinya dari zaman dulu banget. Kan? Zaman dulu banget. Itu dari zaman dulu sampai sekarang tuh seperti apa sih Pak perkembangan ASN di tengah politik ini? Iya. Saya mengalami dua masa ya, dua periode ya. Yang pertama adalah ketika sampai dengan batas pemilu 1997, pada waktu itu ASN, PNS ya, waktu itu masih PNS, itu boleh berpolitik. Saya pada waktu itu jadi camat, saya masuk dalam sebagai salah satu pembina di salah satu partai. Kemudian setelah itu pemilu 99, saya masih jadi status jadi camat, itu di situ seluruh PNS, ASN itu tidak boleh lagi masuk partai politik. Jadi saya mengalami dua masa itu, masa ketika PNS memang menjadi anggota partai dan setelah ya seru lah pengalaman puluhan tahun kayak gitu. Jadi asal kita bisa mau berdiri di sisi yang jelas, jangan di sisi yang abu-abu kayak gitu aja. Oh iya benar. Kalau abu-abu gampang digiring nanti. Oh gampang digiring banget, apalagi sekarang ada medsos kan. Iya benar. Bisa digoreng di medsos, sama atasan kena sanksi, nanti di masyarakat diragukan kredibilitasnya, rugi dia, buat dia rugi banget. Ya, benar-benar, dan ruginya tuh bakal merembet ke pemerintahan nantinya. Iya jelas banget, saya nanti sebagai lembaga pemerintah nanti dianggap tidak netral, walaupun misalnya hanya satu orang yang berlaku seperti itu. Makanya saya nggak main-main, saya tegas aja kepada. Untuk netralitas ASN, penanganan netralitas ASN di Pemkot saya memang sudah diakui gitu, di Pemkot Tangsel. Bentuknya adalah kayak flyer-flyer, terus juga sosialisasi melalui media sosial itu udah lebih dulu, bahkan dari Bawaslu. Iya, tanya begitu. Oh udah bikin, kita belum gitu kan? Jangan cepat bikin sebelum booming gitu kan. Oke, terakhir nih Pak, karena kan Bapak di tengah padatnya aktivitas ini sampai mau bersosialisasi melalui podcast Bawaslu, itu terima kasih. Jadi sekarang pesan kepada ASN Tangsel nih supaya tetap netral gimana Pak? Iya, yang pertama ada dua hal besar. Yang pertama soal netralitas, saya tidak main-main, itu harga mati buat ASN. Netral, mereka tidak netral itu ketika 10 sampai 10 detik ketika melakukan pencoblosan di bilik suara. Iya. Di situ silahkan salurkan aspirasi politiknya di situ. Tapi sebelum itu dan sesudah itu harus netral. ASN nggak boleh menunjukkan bahwa dia berafiliasi kepada salah satu partai, kepada salah satu kandidat, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, saya berharap justru soal suksesnya pesta demokrasi ini. Salah satu ukurannya itu adalah tingkat partisipasi masyarakat pemilihnya yang sudah masuk dalam daftar pemilih tetap. Jadi saya berharap nanti seluruh masyarakat yang sudah dalam DPT datang ke TPS-nya, jangan jangan apatis gitu loh, apalagi sampai tidak melakukan hak politiknya begitu ya. Sayang banget ini 5 tahun sekali, kemudian juga ini kebanggaan Indonesia ini bukan persoalan menang satu golongan atau tidak menang satu golongan, tapi ini persoalan hajat demokrasi bangsa Indonesia yang kalau sukses itu kita semua yang bergembira, kita semua yang akan mendapatkan prestasi. Jadi saya berharap semua masyarakat Tangerang Selatan, ayo kita datang yuk nanti ke TPS gitu kan, melaksanakan hak politiknya sebagaimana aspirasinya masing-masing. Seperti itu. Oke, itu dia pesan dan kesan dan juga apa sih yang sudah dilakukan oleh Pemkot Kota Tangerang Selatan terhadap netralitas ASN? Karena memang isunya cukup. Iya betul, kalau betul. Saya udah nggak main-main deh ya, kalau bahkan dalam beberapa kegiatan di pemerintahan saya bilang kalau ada atribut-atribut kayak gitu itu nggak saya perkenankan. Jadi saya berharap soal netralitas ini dapat ditegakkan setegak-tegaknya oleh seluruh ASN di Kota Tangerang Selatan.
Itu dia semoga net ASN nonton, harus nonton ini, kita bisa disebarkan. Sebarkan terus supaya ASN-nya tetap nonton. Karena ditindaknya tegas banget. Beberapa bahkan disuruh diminta untuk berhenti mengajukan pengunduran dirinya supaya tidak memberikan dampak kepada pelayanan kepada masyarakat terutama di Kota Tangerang Selatan. Nah itu dia sahabat Bawaslu, informasi nih dari Pak Wali. Terima kasih banyak udah menyapa waktunya kesini ya Pak ya. Sama-sama sukses Di ya. akhir tahun. Di akhir tahun. Wali. Iya, di akhir tahun. Dan di tengah masa kampanye. Oke, sahabat Bawaslu, itu dia podcast kita kali ini. Untuk yang mau nanya-nanya ke Pak Wali, insya Allah nanti mungkin kita bisa ngundang lagi ya Pak ya. Boleh. Bisa jadi narasumber, bisa jadi di podcast juga gitu kan. Terus terima kasih juga kemarin atas kehadiran Bapak di Gebiar pemilu di Vanwal Komting itu. Oke. Saya pamit undur diri. Sama-sama. Terima kasih ya. Oke, saya Ica pamit undur diri. Jangan lupa komen, like, subscribe channel Bawaslu Tangsel TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.